Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali Cornerstone Jakarta hadir membawa kabar Injil kasih karunia Tuhan, kabar yang akan memerdekakan kita. Dan saya berharap hari ini Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, apapun kondisinya, apapun situasinya, percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Sebelum memulai sermon hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kasih, kebaikan, kemurahan, penyertaan-Mu, campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu dan yakin Bapa, bahwa tidak satu hal pun di dalam kehidupan kami yang di luar dari kontrol-Mu. Kami percaya Tuhan, tangan kanan-Mu yang kuat, itu yang memegang kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan, perlindungan daripada-Mu, itulah yang senantiasa mengikuti kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Dan kami telah mengucap syukur. Amin. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin membagikan satu hal yang penting yang perlu kita sadari di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa dunia ini kita tahu bahwa sepertinya kondisinya semakin sulit. Kesesakan mulai terjadi di mana-mana. Kesulitan ekonomi, hal-hal yang berat mulai muncul. Tidak hanya di kota-kota besar, ada di kota-kota kecil. Dan saya yakin dan percaya, mungkin banyak juga orang-orang percaya yang terdampak dari apa yang terjadi akibat dari pandemi ini. Nah, hari ini saya ingin membawa satu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, karena hanya itu yang akan menyegarkan jiwa kita. Hanya itu yang akan memampukan kita untuk melewati situasi ini. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dari Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Dikatakan demikian di Mazmur 138. Firman Tuhan demikian. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Ayat keempat, semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ayat 7, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Jelas, satu pasal ini, Mazmur 138 dituliskan oleh orang yang disebut hatinya dekat kepada Allah. Dituliskan oleh Daud. Perikop ini berbicara tentang nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Jadi ini adalah nyanyian syukur dari Daud atas pertolongan Tuhan. Kita ingin belajar dari ayat yang ke-7. Saya baca sedikit bagi Bapak Ibu. Jika aku berada dalam kesesakan. Perhatikan baik-baik. Dikatakan di dalam bahasa Indonesia tadi, jika aku di dalam kesesakan. Di dalam King James Version ya dikatakan, though I walk in the midst of trouble. Kesesakan di sini berbicara tentang masalah. Jika aku berjalan dalam kesesakan. Sebagai orang percaya, tentu masalah ada. Kita tidak boleh mengignore bahwa tidak ada masalah. Ada masalah. Daud berkata melalui nyanyian tadi, dikatakan nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan. Kesesakan di sini berarti artinya adalah trouble. Artinya ada dalam masalah. Jadi sebagai orang percaya Bapak Ibu, it's okay pada saat kita mendapatkan masalah. Pada saat kita mengalami satu kesesakan. Janjinya Tuhan yang harus kita pegang di statement berikutnya. Engkau mempertahankan hidupku. Dikatakan engkau mempertahankan hidupku. Jadi ada satu kesesakan, ada satu masalah, ada satu situasi
yang mencoba mengambil, mencuri dari kehidupan kita. Makanya dikatakan tadi, engkau mempertahankan hidupku. Tuhan mempertahankan hidup kita, mempertahankan terhadap situasinya, mempertahankan terhadap kondisinya, mempertahankan terhadap serangan dari pihak luar, pihak eksternalnya kita. Jadi siapa yang mempertahankannya? Engkau. Mazmur Daud berkata, engkau mempertahankan hidupku. Jadi jelas bahwa segala sesuatu yang sifatnya masalah, trouble tadi, itu sifatnya ingin mengambil dari kita Bapak Ibu. Nah, kabar baiknya ada Allah yang di pihak kita, yang ingin mempertahankan sesuatu yang akan diambil dari kita. Nah, waktu dikatakan di Alkitab bahwa di pasal 7, di ayat 7 tadi, engkau mempertahankan hidupku. Jadi di tengah situasi yang sulit seperti ini, kesesakan kita berbeda-beda Bapak Ibu. Trouble-nya kita berbeda-beda. Ada yang mengalami trouble tentang hubungan, masalah pernikahan, ada yang mengalami trouble-nya tentang masalah ekonomi mungkin, ada trouble-nya tentang masalah kesehatan. Apapun trouble kita hari ini, apapun kesesakan yang mungkin sepertinya ada di depan kita saat ini, Allah ingin mempertahankan kehidupan kita. Allah ingin mempertahankan. Bapak Ibu tahu kata mempertahankan yang dipakai di sini artinya apa? Artinya kata yang mempertahankan di sini artinya juga adalah menghidupkan. Jadi Allah ingin Dia memberikan hidup kita ini adalah sebuah hidup yang hidup. Mungkin ribet dengar bahasanya, mungkin aneh mendengar bahasanya. Tetapi banyak orang percaya Bapak Ibu yang menjalani kehidupan ini asal-asal. Banyak orang percaya ya asallah hidup. Enggak. Allah menginginkan kita menjalani kehidupan kita ini, kehidupan yang hidup. Hidup artinya kita sudah pernah belajar ciri-ciri dari secara biologi, ciri-ciri dari makhluk hidup adalah pertama, dia tumbuh. Yang kedua, dia dapat beradaptasi. Yang ketiga, dia dapat berkembang biak. Ya, itu ciri-ciri dari hidup. Nah, Allah tidak ingin kita sekedar hidup. Allah ingin kita mempertahankan kehidupan yang hidup. Kehidupan yang hidup itu seperti apa, Mario? Kehidupan yang hidup itu adalah kehidupan yang tumbuh. Kehidupan yang hidup itu seperti apa? Kehidupan yang hidup itu adalah kehidupan yang berdampak. Kehidupan yang hidup itu adalah kehidupan yang dapat memberi pengaruh baik bagi orang lain. Dia mampu tumbuh, dia dapat beradaptasi, dan dia dapat berkembang biak. Berkembang biak artinya di sini dalam konteks ini yang saya pelajari adalah artinya tidak berhenti di kita berkat yang Tuhan berikan. Kita dapat meneruskannya kepada orang banyak dan orang lain. Pada saat Tuhan memberikan sebuah visi, Tuhan memberikan sebuah pewahyuan di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya, itu dapat diteruskan bagi orang lain. Itulah latar belakangnya kenapa Cornerstone ini hadir Bapak Ibu. Karena kita ingin memberikan, menyampaikan gospel, kabar kerajaan Allah ke banyak orang. Itu artinya kita berkembang biak. Itu artinya Cornerstone Jakarta menjadi berkembang. Semakin banyak didengar orang dan semakin banyak bisa mempengaruhi hidup orang lain. Karena berita yang disampaikan adalah berita tentang Injil kebenaran firman Tuhan. Jika aku berada di dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Arti mempertahankan di dalam bahasa aslinya artinya juga menyembuhkan Bapak Ibu. Wow, ini kabar baik. Hari ini kalau Bapak Ibu, saudara-saudaraku ada mengalami sakit penyakit, ada satu bagian dari tubuhmu yang engkau rasa yang tidak enak atau merasa tidak nyaman, kabar baik. Allah ingin mempertahankan kesehatan kita. Allah tidak ingin ada satu hal pun yang mencoba mencuri dan mengambil kesehatan kita. Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Tuhan, untuk memberikan hidup yang berkelimpahan di dalam segala hal. Jadi Allah ingin mempertahankan kehidupan kita Bapak Ibu. Dikatakan demikian, saya bacakan bagi kita sekali lagi. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku.
Kita harus berhenti bertanya pada saat membaca Alkitab, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Dengan apa Tuhan mempertahankan hidup kita? Kan tadi dibilang di situ, Engkau mempertahankan hidupku. Daud berkata, Engkau mempertahankan hidupku. Pertanyaannya, dengan apa Tuhan mempertahankan hidup kita? Dengan apa Tuhan menyembuhkan hidup kita? Dengan apa Tuhan memulihkan hidup kita? Dengan apa Tuhan merestorasi hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan saudara-saudara kita? Dengan apa Tuhan memenuhi kebutuhan kita? Dengan apa? Pertanyaan yang sederhana, dengan apa Tuhan mempertahankan hidup kita? Pertanyaannya dijawab dengan sederhana, Bapak Ibu. Tuhan mempertahankan hidup kita. Tuhan menyembuhkan tubuh kita dengan firman-Nya. Yes, Bapak Ibu harus tahu bahwa alam semesta ini ditopang oleh firman Allah. Matahari tetap pada orbitnya, bulan tetap pada lintasannya, bumi tetap pada porosnya. Semua itu dipertahankan dengan firman Allah. Allah menopang, firman Tuhan berkata, Allah menopang segala sesuatunya dengan firman-Nya. Jadi hari ini, saat engkau ingin disembuhkan Bapak Ibu, saat saudara-saudaraku ingin disembuhkan oleh Tuhan, Tuhan mempertahankan kesehatan kita dengan firman-Nya. Ambil firman Tuhan sebanyak-banyaknya dan letakkan itu dalam hati dan pikiran kita, dan itulah yang akan mempertahankan kesehatan kita. Amsal 4 dikatakan demikian. Kita buka sama-sama Amsal 4 Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Perkataan atau firman Tuhan tadi, ayat 22. Karena itulah yang menjadi kehidupan. Karena itulah yang menjadi kehidupan. Apa yang menjadi kehidupan? Perkataan hikmat, wisdom dari Tuhan melalui firman-Nya, itu yang menjadikan kehidupan. Tadi dikatakan di Mazmur 138, engkau mempertahankan hidupku. Jadi firman Tuhan itu yang mempertahankan hidup kita, itu yang menyembuhkan hidup kita. Di bagian terakhir, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi saudara-saudaraku yang terkasih, yang mendapatkan firman tadi, bagi mereka yang mendapatkannya. Dan apa dikatakan? Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Yes. Jadi jelas bahwa firman Tuhan berfungsi untuk mempertahankan kehidupan kita. Bahwa firman Tuhan berfungsi untuk menyembuhkan kita. Bahwa firman Tuhan berfungsi untuk memulihkan kita. Yes. Pada saat saya membaca ini, saya begitu antusias, saya begitu happy. Jadi solusinya ternyata sederhana ya Bapak. Jadi solusinya ternyata sederhana Yesus. Yang mempertahankan hidup kita adalah firman. Hari-hari ini Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan lari dari firman. Mengandalkan firman sebagai satu-satunya sumber bagi kehidupan kita tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena firman itu tidak akan pernah gagal. Tetapi kita sebagai orang percaya yang seringkali too fast to quit, terlalu cepat kita keluar dari firman. Tapi Mario, kalau sudah situasinya seperti ini gak bisa pakai firman saja. Ini harus ada usaha manusia kita. Yes, saya tidak sedang mengatakan bahwa kita tidak berusaha. Tetapi landasan kita mempercayai bagaimana Tuhan mempertahankan kehidupan kita, itu basicnya, dasarnya, fundamentalnya harus firman. Jadi pada saat saya melangkah, pada saat saya me-approach klien, pada saat saya melakukan rekonsiliasi, pada saat saya melakukan bidding untuk sebuah proyek, basicnya, dasarnya harus firman. Sehingga meskipun nanti di depan ada topan badai ke kiri ke kanan, rumah yang kita bangun di atas batu karang yang kuat, bukan di atas pasir.
Yang kalau tiba-tiba ombaknya begitu tinggi, rumah itu dapat terbawa dan masuk dan ke bawah arus sampai ke laut. Tapi kita, orang-orang percaya yang membangun dasar kehidupan kita di atas firman Tuhan, itulah yang akan mempertahankan kita di tengah kesesakan seperti ini. Itulah yang akan mempertahankan kita. Itulah yang akan menyembuhkan kita. Itulah yang akan merestorasi kita. Itulah yang akan memulihkan kita di tengah situasi kesesakan seperti saat ini. Ini penting Bapak Ibu. Karena saya melihat akhir-akhir ini makin banyak orang percaya yang gampang sekali bernegosiasi. Keluar dari firman Tuhan, keluar dari Injil kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, di Mazmur 119, kita buka kembali Mazmur 119 ayat 88. Dikatakan demikian. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya aku berpegang pada peringatan yang kau berikan. Perhatikan, hidupkanlah aku sesuai dengan kasih karuniamu. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan demikian, preserve my life according to your love, and I will obey the status of your mouth. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Bapak Ibu, kembali penulis kitab Mazmur ini mengatakan, hidupkanlah aku dengan kasih setiamu. Tadi kita sudah belajar bahwa apa yang menghidupkan hidup kita, apa yang mempertahankan hidup kita hari ini adalah firman Tuhan. The next question, pertanyaan pertamanya tadi kan, apa yang mempertahankan? Dengan apa Tuhan mempertahankan hidup kita? Dengan firman. Pertanyaannya berikutnya, firman-Nya yang mana? Kalimatnya berkata demikian, Mazmur 119 ayat 88. Hidupkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Firman yang memberikan kehidupan, Bapak Ibu, adalah firman yang berbicara tentang kasih setia Tuhan. Wow. Firman yang memberikan kehidupan adalah firman yang berbicara tentang kasih setia Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai kasih setiamu. Bapak Ibu tahu, kata kasih setia di sini yang dipakai adalah Bethesda. Kata kasih setia yang dipakai di sini adalah Bethesda. Bapak Ibu tahu apa arti Bethesda? Bethesda artinya House of Mercy, rumah pengampunan. Rumah pengampunan. Jadi kalimat ini, hidupkanlah aku sesuai dengan pengampunanmu Tuhan. Sesuai dengan kasih setiamu, sesuai dengan kasih setiamu. Bahasa aslinya adalah Bethesda, yang artinya apa? House of Mercy. Hari ini Bapak Ibu, Allah ingin mempertahankan kehidupan kita. Allah ingin menjaga, Allah ingin menyembuhkan, Allah ingin memulihkan kehidupan kita dengan firman-Nya. Firman-Nya yang mana? Firman-Nya yang berbicara tentang mercy. Firman-Nya yang mana? Firman-Nya yang berbicara tentang kasih. Firman-Nya yang mana? Firman-Nya yang berbicara tentang satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. House of Mercy, Bethesda, House of Mercy. Jadi hari ini Bapak Ibu, pada saat kita merasa di tengah kesesakan ini, gue gak tahu lagi mau berlindung kemana, gue gak tahu mau ngapain, datang ke rumah pengampunannya Tuhan. House of Mercy, Bethesda. Di dalam rumah pengampunan Tuhan itu, maka pada saat itu kita akan dihidupkan oleh Tuhan. Karena kita tinggal di dalam rumah pengampunannya. Di dalam rumah pengampunannya Bapak Ibu, ada kasih. Di dalam rumah pengampunannya ada restorasi. Di dalam rumah pengampunannya ada pemulihan. Di dalam rumah pengampunannya ada kesembuhan. Di dalam rumah pengampunannya ada penyediaan. Di dalam rumah pengampunannya ada maaf. Di dalam rumah pengampunannya ada hal-hal yang baik. Hari ini Bapak Ibu, datanglah ke House of Mercy. Datanglah ke Bethesda, rumah pengampunan tadi. Karena di situ ada yang namanya disebut bahasa lain dari rumah pengampunan House of Mercy adalah flowing water.
Flowing water artinya Bapak Ibu, Allah ingin menyegarkan hidupmu dan hidupku dengan air yang terus mengalir. Kita tahu bahwa air yang mengalir itu adalah air yang sehat. Benar ya? Kita selalu mencegah jangan sampai terjadi ada genangan. Karena kalau ada genangan nanti ada jentik, jentik berubah jadi nyamuk, nyamuk akan tidak sehat. Tetapi di dalam air yang mengalir, artinya apa Bapak Ibu? Ada berkat Tuhan yang baru terus mengalir di dalam House of Mercy, di dalam Bethesda. Karena dengan itulah Allah mempertahankan kehidupan kita di tengah kesesakan ini. Amin. Ada flowing water. Nah, waktu Yesus berkata, aku akan membawa engkau, membaringkan engkau di padang yang berumput hijau, dan membawa engkau ke air yang tenang. Ada air yang mengalir Bapak Ibu. Jadi hari ini, biarkan diri kita banyak mendengar hal-hal yang berbicara tentang kasih dan pengampunan. Karena iblis mencoba terus menekan, mempush kita, mendikte kita dengan yang namanya dosa-dosa. Dia mengingatkan kita, iya kamu berdosa, kamu berdosa. Mario kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa. Jadi hidup kita ini hidup di dalam penghakiman dan penghukuman. Orang-orang yang mengerti bahwa dia telah begitu diampuni oleh Tuhan. Artinya dia tinggal di dalam House of Mercy, Bethesda. Artinya dia tahu ada flowing water, ada air yang mengalir. Pada saat air itu mengalir, kasih itu mengalir, maka dia tahu bahwa Allah sedang mempertahankan kehidupannya melalui Yesus Kristus. Amin. Saya berharap apa yang disampaikan hari ini melalui firman Tuhan dapat menjadi suatu hal yang baik Bapak Ibu. House of Mercy itu ada di dalam satu pribadi, yaitu Yesus. Jadi pada saat kita di tengah kesesakan gini, aduh Mario aku gak tahu harus ngapain, aku gak tahu, aku gak... kondisinya sulit. Ingat, sadari secara penuh bahwa aku tinggal di dalam rumah pengampunannya Tuhan. Aku tinggal di dalam rumah pengampunannya Tuhan, di mana Yesus Kristus sudah mati bagi dosa dan kesalahanku. Pada saat itu Bapak Ibu, kita sedang menyadari bahwa artinya kehidupan kita sedang dipertahankan Allah dengan firman-Nya. Tadi kita sudah belajar bahwa jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Allah ingin hidup yang Bapak Ibu jalani dan saya jalani adalah hidup yang berkualitas, hidup yang berdampak, hidup yang mau memberi, hidup yang berefektif, hidup yang efisien. Dan semua itu ada di dalam House of Mercy, rumah pengampunan Bethesda. Dan hari ini Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, tinggallah tetap di dalam kasih karunia Tuhan. Agar Bapak Ibu, saudara-saudaraku dimanapun kau berada, Tuhan akan melihat dan Tuhan akan menunjukkan betapa Allah begitu mengasihi kita. Betapa Tuhan begitu mengasihi kita. Buktinya melalui kematian anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Allah ingin kita memiliki hidup yang berkualitas, hidup yang memiliki dampak. Sehingga dikatakan tadi, jika aku berada dalam kesesakan, though I walk in the midst of trouble. Saya tidak tahu apa yang menjadi trouble atau masalah Bapak Ibu saat ini. Tetapi yang saya tahu adalah, tinggallah di dalam rumah pengampunannya Tuhan. Tinggallah di dalam firman-Nya, agar tekanan, kesesakan, sakit penyakit, tulah, malapetaka itu tidak dapat mendekat kepada kemah kita. Tinggal di dalam firman Tuhan, itulah yang akan memproteksi kita dari setiap serangan yang iblis lakukan melalui dunia ini. Kita hidup di dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, saya begitu rindu agar kabar baik ini, Injil kasih karunia Tuhan ini dapat sampai ke banyak orang. Ingatlah bahwa Allah begitu mengasihi kita. Kita adalah biji matanya Allah dan tinggal di dalam kasih karunia-Nya, tinggal di dalam House of Mercy, tinggal di dalam flowing water, tinggal di dalam Bethesda-Nya Allah, tinggal di dalam firman-Nya Allah. Itulah yang membuat kita dapat bertahan, kita dapat tumbuh, kita dapat berkembang di tengah situasi, di tengah kesesakan dunia seperti saat ini, di tengah tekanan dunia seperti saat ini. Jadi tetap andalkan Tuhan dan tetaplah tinggal di dalam rumah pengampunannya Allah. Yes, saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Saya berharap apa firman Tuhan yang disampaikan
kepada Bapak Ibu ini dapat menjadi sesuatu yang baik, dan sampaikan kabar baik ini ke banyak orang agar semakin banyak orang yang mau dan tinggal di dalam rumah pengampunan Tuhan, Bethesda, flowing water. Sebelum menutup sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih, kemurahan, dan kebaikan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu itulah yang melindungi kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa kami mau tinggal di dalam Bethesda, kami mau tinggal di dalam rumah pengampunan daripada Tuhan, di mana ada flowing water, ada air yang mengalir, kesegaran yang baru setiap hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu besar dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu besar dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini Bapak Ibu. Kita bertemu lagi di sermon berikutnya. Tetaplah tinggal di dalam Bethesda-nya Allah, di dalam rumah pengampunannya Allah. Karena disitulah Allah akan mempertahankan kehidupan kita. Karena disitulah Allah akan menunjukkan kasih setia-Nya. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus memberkati engkau. Kasih setia-Nya tidak akan pernah beranjak di dalam kehidupan kita. God bless you and see you.